Shalom, perkenalkan nama saya Silvana Batubuaya dengan NIM 2114201018 dari kelas A121 semester 3 mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi S1 Ilmu Keperawatan. Pada saat ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Patofisiologi Kegawat Daruratan, saya akan menjelaskan tentang bagaimana jika kita menghadapi kasus kegawat daruratan. Berikut adalah hal-hal dasar yang perlu kita ketahui tentang pertolongan pertama gawat darurat. Apa itu PPGD atau pertolongan pertama pada gawat darurat? PPGD adalah rangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian. Nah, siapa yang melakukan PPGD? First responder atau penolong pertama adalah masyarakat awam yang sudah dibekali pengetahuan teori dan praktek untuk merespon dan melakukan pertolongan pertama di lokasi kejadian. Selanjutnya, mengapa masyarakat umum harus melakukan PPGD? Kita tidak dapat selalu mengandalkan layanan ambulan atau para medis untuk segera tiba di lokasi kejadian terbatas alat dan telepon. Selanjutnya, tujuan pertolongan pertama, yaitu tujuan pertolongan pertama menyelamatkan nyawa korban, meringankan penderita korban, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, dan mencarikan pertolongan lebih lanjut. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan PPGD? Itu cara melakukan PPGD mengikuti algoritma dasar PPGD. Yang pertama, ada pasien tidak sadar. Yang kedua, pastikan kondisi tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong. Yang ketiga, beritahukan kepada lingkungan kalau Anda akan berusaha menolong. Yang keempat, cek kesadaran pasien. Dan selanjutnya, cara mengecek kesadaran pasien yaitu dengan metode AVPU. A. Mengecek kesadaran korban jika korban tidak sadar. Selanjutnya ke poin V atau verbal, panggil korban dengan berbicara keras dengan korban, jangan menggoyang atau menyentuh pasien. Jika tidak merespon, lanjut ke poin P atau P. Cobalah beri rangsang daripada pasien, misalnya dengan menekan bagian putih dari kuku tangan. Selain itu dapat juga dengan menekan bagian tengah tulang atau area di atas mata. Selanjutnya U. Unresponsif. Jika pasien masih tidak bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan unresponsif. Dalam keadaan seperti ini, segera panggil bantuan dari pihak medis. Selanjutnya, call for help. Cara meminta bantuan pada petugas medis yaitu telepon ambulans setelah melakukan pertolongan pertama. Tapi jika ada 2 orang atau lebih, minta tolong ke orang lain untuk menelepon sementara Anda memberi pertolongan. Ketika meminta tolong orang lain memanggilkan ambulans, jangan teriak tanpa arah. Teriaklah pada satu orang yang spesifik. Lebih baik orang yang pertama kali Anda lihat. Teriakan tanpa arah akan membuat orang lain bingung. Selanjutnya, saat menelepon ambulans untuk meminta bantuan medis, beritahukan jumlah korban, kesadaran korban, sadar atau tidak sadar, perkiraan usia dan jenis kelamin, tempat kejadian kegawatan. Nah, tradisi mudik menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Namun, tradisi mudik berarti melonjaknya volume pemakaian jalan pada periode tersebut, dan ini berarti melonjak pula tingkat kecelakaan lalu lintas dan jumlah korban meninggal atau cacat. Berbagai upaya pencegahan kecelakaan dan upaya pertolongan korban yang dilakukan berdampak pada menurunnya jumlah korban cacat ataupun meninggal. Namun angka tersebut masih relatif tinggi. Saat ini Indonesia termasuk 10 besar negara dengan angka kecelakaan lalu lintas dan angka kematian tertinggi di dunia. Penanganan pra dan pasca kecelakaan adalah salah satu pilar program dekade aksi keselamatan jalan milik pemerintah, dan hal ini
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar-mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.